Halo, halo semua, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sangat relevan, yaitu hak asasi manusia dan demokrasi dalam perspektif Islam. Banyak orang kadang mengira hak asasi manusia itu berasal dari dunia barat. Padahal, dalam tradisi Islam sendiri, nilai-nilai dasar HAM sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Bersama 6 teman diskusi saya, kita akan coba kupas tuntas bagaimana Islam memandang martabat manusia, kebebasan, keadilan, dan bagaimana hal itu semua terhubung dengan konsep demokrasi yang kita kenal hari ini. Yuk, langsung kita bahas. Kalau ngomongin HAM, hal paling mendasar dalam Islam adalah konsep karomah al-insan atau martabat manusia. Dalam Al-Quran, dijelaskan oleh Allah tanpa memandang suku, ras, atau status. Artinya, penghormatan terhadap hak hidup, hak berpikir, hak beragama, dan hak untuk diperlakukan adil itu bukan sekedar tuntutan modern, tapi bagian dari agenda kemanusiaan dalam Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menekankan bahwa menyakiti manusia tanpa alasan yang sah sama dengan menentang prinsip keadilan Tuhan. Nah, kalau kaitannya dengan demokrasi, banyak orang tuh sering salah paham. Mereka mengira demokrasi itu sekedar voting atau memilih pemimpin. Padahal dalam Islam ada konsep musyawarah atau biasa disebut sebagai syuro yang sangat mirip dengan prinsip demokrasi deliberatif. Musyawarah menekankan keputusan bersama, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan mencari solusi terbaik untuk umat. Jadi demokrasi bukan hal asing, justru selaras dengan nilai musyawarah, keadilan, dan pertanggungjawaban. Tidak bertentangan dengan prinsip moral Islam. Demokrasi dapat berjalan dengan harmonis. Tapi tentu saja ada tantangannya. Misalnya, bagaimana cara kita untuk memastikan hak asasi manusia tetap dihormati dalam konteks sosial keagamaan yang beragam. Dalam Islam, hak seseorang tidak boleh sampai merugikan hak orang lain. Kebebasan harus tetap berada dalam batas keadilan. Di tingkat negara ini berarti kebijakan publik harus melindungi kelompok minoritas, memberikan ruang dialog, dan tetap menunjukkan nilai agama tanpa memaksakan keyakinan setiap masyarakat, setiap manusianya. Jadi, keseimbangannya ada pada etika. Bebas tapi bertanggung jawab, beragama tapi toleran, dan bernegara tetapi tetap manusiawi. Contoh konkretnya bisa kita lihat dari sejarah masa lalu. Pada zaman Nabi, ada sebuah piagam Madinah dibuat untuk mengatur hubungan antar kelompok Muslim, Yahudi, Kristen, dan suku-suku lain. Piagam itu adalah salah satu dokumen awal yang menunjukkan bentuk perlindungan HAM, yaitu hak beragama, hak kebebasan ekonomi, jaminan keamanan, kesehatan, dan kesetaraan di depan hukum. Dan kelompok non-Muslim punya kedudukan yang dijamin. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam sudah mengajarkan prinsip negara yang inklusif. Sekarang, kalau kita hubungkan dengan demokrasi modern, semangatnya sama. Damai, saling menghormati, dan punya hak politik. Dan juga tidak membeda-bedakan antara ras, kasta, atau agama. Nah, kalau bicara soal di era modern ini, banyak sekali negara muslim yang berusaha untuk menggabungkan nilai-nilai dari hak asasi manusia ini dan demokrasi dan sistem pemerintahan. Dan tantangannya bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal budaya politik. Misalnya budaya paternalistik bisa bikin masyarakat pasif, terus sementara demokrasi juga butuh partisipasi aktif. Jadi salah satu kontribusi yang di agama Islam itu yang paling penting adalah menanamkan kesadaran bahwa setiap individu itu berhak bertanggung jawab atas segala perubahannya. Dan juga dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menyuarakan kebenaran serta mengkoreksi pemimpin yang salah dan menolak ketidakadilan itu. Sejalannya itu prinsip demokrasi yang partisipatif. Terakhir, kita juga perlu menegaskan bahwa hak asasi manusia dalam Islam bukan hanya soal hubungan dengan negara, tapi juga
Islam menekankan ukhuwah. Ukhuwah dalam arti persaudaraan. Dalam persaudaraan itu tidak mengunjing, tidak menipu, dan tidak merendahkan martabat. Hak asasi manusia bukan cuma teori hukum, tapi etika hidup. Kalau nilai ini diterapkan dalam masyarakat demokratis, kita akan punya ruang publik untuk lebih sehat, politik yang tidak saling menjatuhkan, dan kebajikan yang memihak pada kemanusiaan. Jadi ketika hak asasi manusia dan demokrasi dipadukan dengan nilai-nilai Islam, hasilnya bisa sangat konstruktif untuk kehidupan bernegara. Baik, itu dia diskusi hari ini. Dari pembahasan tadi, terlihat jelas bahwa Islam bukan hanya kompatibel dengan hak asasi manusia dan demokrasi, bahkan nilai dasarnya sudah hampir dalam ajaran Islam sejak lama. Tantangannya tinggal bagaimana kita menerjemahkannya dalam kehidupan modern, dalam hukum, politik, dan budaya sosial kita. Oke, sekian diskusi pada sore hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.